Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia. Rasanya kita kalau tidak bertemu bersilaturahim lewat dunia maya ini rasanya seperti apa begitu ya. Dalam pengertian memang isu yang bergulir sangat cepat dan beragam. Konteks yang terjadi di Amerika itu sudah merambat ke Selandia Baru dan beberapa tempat itu sikap kepolisian ada yang semakin berdiri di atas mungkin pendiriannya gitu, sehingga kerusuhan tidak bisa dikendalikan. Pada saat yang sama juga sudah muncul berita bahwa ada sebagian kepolisian yang rela menyadari kekeliruannya, kemudian menerima para demonstran dengan hati yang lapang, sehingga terjadi pelukan, saling memberikan maaf, dan itu adalah situasi yang jauh lebih baik. Kalau kita lihat fenomena seperti ini, itu dilakukan atau dimiliki oleh pemimpin di berbagai negara di dunia, tentu kekacauan, ketegangan itu tidak perlu terjadi. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang ya tidak memiliki atau tidak semua mampu berpikir secara jernih, lebih-lebih ketika dia menjadi seorang pemimpin yang bukan karena kapasitasnya, tetapi lebih karena menjadi bagian dari sebuah skenario, sebuah kepentingan, atau hal-hal lain yang prinsipnya memang secara kapasitas tidak mumpuni atau tidak memadai untuk bisa menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Analogi sederhananya ya seperti sebuah truk yang memang bisa mengangkat beban sebesar atau sebanyak 3 ton tapi dipaksa 6 ton, justru itu sangat berbahaya dan membahayakan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di Indonesia sebenarnya kita tidak perlu bersih tegang ya antar sesama anak bangsa. Terlebih negeri ini adalah negeri yang diwariskan kepada kita semua. Apapun haluan pikiran kita, kalau kita sadar bahwa bangsa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semestinya sikap kita adalah saling menjaga, kemudian saling menguatkan. Sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah pertanyaan kritis, misalnya apakah sistem demokrasi itu relevan dengan budaya dan nilai-nilai luhur kebangsaan di Indonesia. Karena kalau di dalam demokrasi ada pemerintah, ada oposisi. Sedangkan hari ini di negara yang menjadi kiblat demokrasi di dunia, Amerika Serikat, hal itu justru ya katakanlah orang tidak melihat bahwa keadilan itu muncul dan dilahirkan oleh sistem demokrasi itu. Sekalipun tentu saja ini bukan berarti sebuah penolakan dalam pengertian ini radikal dan seterusnya. Tetapi bisakah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah, nilai-nilai luhur, bahkan berkolaborasi dengan nilai-nilai Islam itu, ya dalam konteks yang secara prinsip itu bisa melahirkan sebuah sistem tersendiri, sehingga ketika dunia lain mengalami sebuah kekacauan, kita bisa menjadi negara yang tetap kokoh, misalnya seperti itu. Toh sekarang faktanya, ya ketika berbicara tentang demokrasi, oposisi itu menjadi tidak begitu kuat, bahkan cenderung tidak mau menjadi oposisi karena memang dari kalkulasi politiknya mungkin rugi begitu ya, sahabat kalian yang berbahagia. Nah, lebih jauh dari itu, hal yang sangat fundamental dalam dimensi Islam, peradaban kita mengajarkan bahwa dalam situasi yang kita berbeda pendapat, bersih tegang, ya atau mungkin ada sebuah kepentingan yang tidak bisa dikompromikan, maka duduk bersama itu adalah hal yang paling utama. Jadi di dalam Islam itu ada kaidah bahwa wal kadhiminal ghaid. Jadi dia menahan ya amarah itu, wal afina anin nas, kemudian memaafkan sesama. Ini sebuah prinsip yang nampaknya sangat ruhiyah, tapi ini sangat diperlukan. Dalam situasi kacau, saling tidak percaya seperti ini, sebenarnya bukan statement-statement pembelaan yang penting untuk diutarakan, karena semakin ya seorang pemimpin yang katakanlah belum mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, kemudian banyak berbicara, pada saat yang sama di lapangan justru tidak membuktikan pembenaran dari apa yang disampaikan, itu akan menjadikan masyarakat semakin ya, besar kobaran ketidakpercayaannya begitu.
Artinya apa? Jauh lebih baik seorang pemimpin itu memang lebih banyak mendengar, ya, tidak anti dengan nasihat, tidak anti dengan, kalau bahasa orang sekarang, tidak anti dengan kritik, tetapi pada saat yang sama memang harus siap membuka telinga secara lebar. Lebih-lebih kita juga harus bisa menimbang mana bobot kritik, nasihat yang memang konstruktif, mana sekedar ujaran, misalnya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka debat-debat di internet, di dunia maya itu nggak perlu debat-debat yang seperti sangat kencang, tapi sebenarnya tidak begitu menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Timur, bangsa yang beragama. Dan ini harus menjadi sebuah koreksi, karena sebesar apapun kita berdebat di dalam konteks yang sekarang terjadi, itu tidak akan mengubah apapun. Jauh lebih baik ketika kita berupaya untuk senantiasa mengedepankan nasihat dengan tutur bahasa yang jelas, tegas, pada saat yang sama kita juga memberikan ruang untuk sama-sama berdialog, saling peduli, memaafkan, dan tentu saja hal yang sangat penting, komitmen. Karena salah satu kriteria pemimpin itu bisa dipercaya adalah komitmennya, janjinya, visinya. Apakah semakin hari semakin mendekati realitas, idealitas kesejahteraan, atau justru sebaliknya. Nah, kalau kemudian dalam situasi seperti ini ada sebagian dari kelompok bangsa ini berdiskusi mengenai apakah seorang presiden atau pemimpin itu bisa dimakzulkan atau diturunkan dan seterusnya. Sebenarnya ini bukan sebuah rekayasa untuk betul-betul melakukan itu, tetapi lebih sebagai sebuah kajian yang berdimensi nasihat, bahwa seorang pemimpin tugas utamanya itu memang pertama mendengar keluhan rakyat. Umar bin Khattab itu orang paling kuat secara fisik, mental, dan pengalaman. Tetapi ketika dia menjadi seorang khalifah, sebagai seorang presiden ketika itu, beliau adalah orang yang paling senang dan berusaha sekuat tenaga untuk banyak mendengar. Sehingga beliau mengerti apa yang harus dilakukan. Karena mendengar itu ya jauh lebih membutuhkan kecerdasan, kesabaran dibanding berbicara. Kalau berbicara, insya Allah semua orang bisa, tapi mendengarkan dengan baik, kemudian merespon dengan tepat, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Lebih-lebih kalau tidak didasari iman. Tentu ini satu hal yang sangat sulit. Yang kedua, seorang pemimpin harus betul-betul menghadirkan kesejahteraan. Jadi ini adalah sebuah katakanlah ujian yang paling menentukan. Ya, ibaratnya ini ujian nasional kalau anak sekolah. Apakah kemudian pemimpin yang ada di negara ini bisa lulus atau tidak? Nah, itu ditentukan oleh kemampuannya untuk menjaga stabilitas, setidak-tidaknya tidak ada bangsa kita, rakyat kita yang kelaparan. Itu. Nah, kalau ini tidak jadi komitmen, terus bermainnya adalah menyumbat kritik dan seterusnya, ya saya pikir hal-hal seperti ini pasti akan membuahkan hasil tersendiri, karena setiap orang akan menuai apa yang dia tanam. Kalau kata pepatah, ya, siapa menanam angin, dia menuai badai. Dan yang terakhir, setelah keadilan, kesejahteraan adalah kebersamaan, kemaslahatan. Ini mesti menjadi sebuah orientasi dari kepemimpinan seorang presiden di negeri kita. Saya pikir banyak hal yang positif yang bisa menjadikan kepemimpinan bangsa ini menjadi lebih baik jika satu sama lain memang saling menghendaki untuk betul-betul berupaya, ya, menyadari bahwa bangsa ini memang anugerah Allah yang pertama, kedua diwariskan kepada kita, harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan tidak mungkin itu bisa dilakukan kalau kita satu sama lain bertengkar tidak produktif. Nah, ya. Bertengkar yang produktif boleh, yang tidak produktif ini yang jangan terjadi. Karena bagaimanapun juga kalau itu terjadi, maka kerugian pasti akan menghantam diri kita semua. Jadi jauh lebih baik bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin yang ada, duduklah, ya, dengan tenang, libatkan semua pihak untuk memberikan sumbangsih pikiran, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah itu memang mengarah pada tiga hal tadi: keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kemaslahatan. 3 poin ini bisa dijalankan, diwujudkan oleh
presiden di Indonesia, ya, ini akan menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin di negara-negara lain di seluruh dunia. Tetapi apakah mungkin itu akan terwujud dalam waktu dekat atau justru akan terwujud pada saat yang lain? Kita tidak pernah tahu, tapi secara prinsip itulah nilai yang akan bisa menyelamatkan pemimpin kita, bangsa kita, bahkan menjadikan Indonesia bersinar di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.